Bagi panjenengan yang memiliki ageman keris atau pusaka tetapi belum mengetahui namanya, silahkan tulis di kolom komentar. Baik itu keris warisan keluarga, pusaka pemberian orang tua, ataupun keris yang sudah lama disimpan namun belum pernah dikenali secara mendalam. Kami akan mencoba membantu mengidentifikasi mulai dari dapurnya, pamornya, hingga perkiraan tangguhnya. Dan ini kami lakukan dengan niat berbagi secara gratis. Namun sebelum sampai ke sana, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Dalam budaya perkerisan ada adab yang harus dijaga. Keris bukan sekedar benda besi, bukan pula sekedar koleksi. Ia adalah pusaka yang di dalamnya mengandung nilai budaya, sejarah, bahkan rasa batin pemiliknya. Karena itu, menilai keris pusaka orang lain tanpa izin adalah hal yang kurang pantas. Apalagi jika sampai mencela, meremehkan, atau bahkan menghina. Itu bukan hanya tidak dianjurkan, tetapi jelas melanggar adab perkerisan. Penilaian atau pengenalan keris hanya boleh dilakukan jika memang diminta dan diizinkan oleh pemiliknya. Dan itu pun harus disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan, dan penuh penghormatan. Dalam tradisi perkerisan, yang dinilai bukan hanya bilahnya, tetapi juga perasaan dan niat orang yang memilikinya. Karena itu, jika panjenengan ingin mengetahui secara lebih detail tentang keris yang dimiliki, pastikan terlebih dahulu bahwa pusaka tersebut benar-benar milik panjenengan sendiri, bukan milik orang lain, bukan pinjaman, dan tentu saja bukan sekedar mengambil gambar dari internet. Ini penting, bukan hanya soal etika, tapi juga soal kejujuran dalam belajar budaya kita sendiri. Lalu ada satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk dipahami bersama. Setiap keris pusaka itu bernilai, nilai sejarah, nilai budaya, nilai rasa, dan nilai personal bagi pemiliknya. Maka apapun hasil identifikasi yang nanti disampaikan, jangan sampai menjadi kekecewaan hanya karena tidak sesuai dengan harapan. Bisa saja panjenengan selama ini meyakini bahwa keris yang dimiliki adalah keris sepuh, peninggalan tokoh besar, atau pusaka dari masa yang sangat tua. Namun setelah ditelusuri ternyata keris tersebut adalah keris baru atau keris tangguhan muda. Itu tidak mengapa, tidak ada yang salah. Nilai sebuah keris tidak semata-mata ditentukan oleh usianya, tetapi oleh bagaimana kita memahaminya, memaknainya, merawatnya, dan menghormatinya. Keris baru pun tetap keris. Ia tetap bagian dari tradisi, tetap hasil karya ampuh, tetap menyimpan filosofi dan keindahan garap. Bahkan dalam banyak kasus, keris baru justru menjadi penghubung generasi hari ini dengan nilai-nilai leluhur. Dan perlu saya sampaikan dengan jujur, apa yang saya lakukan di sini bukan berarti saya mengklaim sebagai ahli, apalagi merasa paling tahu. Tidak. Saya juga masih belajar. Saya hanya ingin membantu sebatas kemampuan yang saya miliki, sekaligus menemani panjenengan semua untuk bersama-sama belajar, memahami, dan mencintai budaya kita sendiri, khususnya di bidang keris dan tosanaji. Karena budaya ini tidak akan hidup jika hanya disimpan, tetapi akan terus bernafas jika dipelajari, dibicarakan, dan diwariskan dengan adab yang benar.